Ikhwani, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan terakhir dari tafsir surat Shad. Kita masuk pada ayat yang ke-82 hingga akhir ayat. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, ya, sungguh la ughwiyannahum ajma'in, aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau selamatkan, yang engkau istimewakan. Qala, Allah berfirman, fal haqqu wal haqqa aqul, maka yang benar adalah aku adalah al-haq, wal haqqa aqul, dan hanya kebenaranlah yang akan aku katakan. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, sungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis engkau dan dengan orang-orang yang mengikuti engkau di antara mereka semuanya. Qul ma as'alukum alaihi min ajr, katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwah atau atas Al-Quran. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang mengada-ngadakan. In huwa illa dzikrul lil alamin, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan sungguhnya kamu akan mengetahui atau kalian akan mengetahui kebenaran Al-Quran setelah beberapa waktu. Baik, kita mulai dari ayat ke-82. Qala fa bi'izzatika, ya. Iblis mengatakan fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika. Di sini fa bi'izzatika ada dua kemungkinan sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang pertama adalah iblis bi'izzatika, yaitu bersumpah, iblis bersumpah. Ya, iblis bersumpah dengan izzah Allah. Ya. Izzah yaitu kekuasaan, ya. Bersumpah dengan izzah Allah, artinya dia tahu bahwasanya, ya, dia berharap dengan izzah Allah dia diberi kekuatan untuk bisa menggoda manusia, ya. Karena Allah sudah mengizinkan dia untuk ditunda, ditangguhkan kematiannya. Sebelumnya dia sudah memohon, ya, dan Allah telah mengabulkan permohonannya sampai pada waktu yang ditentukan. Fa innaka minal munzarin, sungguhnya engkau wahai iblis termasuk yang ditangguhkan. Ketika dia tahu bahwasanya dia diizinkan untuk ditangguhkan, maka berarti dia diizinkan untuk menggoda. Maka dia bersumpah dengan keperkasaan Allah, fa bi'izzatika. Jadi sumpah, ya. Ini yang dipahami oleh kebanyakan ahli tafsir. Mereka membawakan fa bi'izzatika adalah maknanya sumpah, ya. Ya. Sumpah, ya. Ya, tahu sumpah, ya. Di antaranya dengan menggunakan huruf ba, fa bi'izzatika, dengan keperkasaan engkau. Yang kedua, ya, sebagian disebutkan Sa'di bahwasanya fa bi'izzatika, ba adalah lil isti'anah, huruf ba, al-ba lil isti'anah, untuk minta pertolongan. Minta pertolongan, yaitu seperti bismillah, dengan menyebut nama engkau ya Allah, itu mohon pertolonganmu. Seakan-akan iblis mengatakan, ya, aku mohon, ya, dengan keperkasaanmu, ya, itu minta kekuatan dari Allah, minta kekuatan dari Allah untuk menggoda, ya. Kenapa? Iblis sadar bahwasanya dia tidak punya kemampuan untuk menggoda manusia sama sekali, ya, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya katakan tadi, kebanyakan ahli tafsir membawakan ini kepada sumpah. Ini mayoritas ulama. Dan Allah alam, saya juga baru tahu ada yang menafsirkan dengan bi, dengan ba lil isti'anah,
itu mohon pertolongan dengan izzahmu. Ini setahu saya cuma dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Oleh karenanya setelah itu iblis mengatakan la ughwiyannahum ajma'in, la ughwiyannahum, dan lam adalah lamul qasam, yaitu sungguh-sungguh benar-benar. Ughwiyannahum di sini iblis menekankan dengan tekad dia yang kuat, ya, tekad yang kuat dengan dengan penekanan, ya, beberapa penekanan. Apa aja, ikhwan? Yang pertama apa? Sumpah dengan bi izzatika. Kemudian yang kedua, lam al-waqi' lil jawabil qasam. Ada lam al-waqi'ah di jawabil qasam. Itu sungguh-sungguh benar-benar. Kemudian apa? Nun taukid. Jadi iblis tidak main-main, karena ini sudah tidak ada yang mau dikerjakan lagi kecuali menggoda anak Adam, ya. La aghwiyannahum, sungguh benar-benar aku akan menggoda mereka, ya. Kemudian dia tekankan lagi dengan yang terakhir, ajma'in, seluruhnya, seluruh mereka akan aku goda, ya. Jadi ini benar-benar dijalankan oleh iblis. Oleh karena iblis kerjaannya tidak ada lain kecuali cuma menggoda. Kalau antum mungkin banyak pekerjaan, ya. Ada kadang-kadang main-main, kadang-kadang ibadah. Tapi kalau iblis dia nggak punya kerjaan lain. Dia nggak punya kerjaan lain kecuali menggoda. Dalam ayat yang lain, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan nongkrong di jalan mereka yang mereka hendak menuju jalan engkau yang lurus. Aku akan nongkrong. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qa'ada li ibni Adam li atrukihi, ya, atau bi atrukihi. Sungguhnya syaitan nongkrong di seluruh jalan kebaikan yang ditempuh oleh anak Adam. Apapun kebaikan yang lakukan pasti ada syaitan menggoda. Jangan, nanti. Jangan banyak-banyak, sedikit saja, tunda saja. Semua jalan kebaikan ada syaitan di situ. Kenapa? Karena dia enggak ada kegiatan kecuali menggoda. Kalau antum banyak kegiatan, iblis enggak ada kegiatan, syaitan enggak ada kegiatan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang, sungguhnya syaitan tidak tidur apa? Siang. Saking dia semangat menggoda kita, dia tidak tidur siang. Ya. Dia tidak tidur siang untuk menggoda manusia. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang punya tekad bulat, dan dia bersumpah bukan di hadapan sembarang siapa. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk baik ada seorang bersumpah di hadapan raja. Ya raja, saya akan begini. Kira-kira dia serius atau tidak? Dia serius. Ini masalahnya dia sumpah di hadapan Tuhan. Setelah dia divonis bakalan pasti masuk neraka. Maka dia bersumpah di hadapan Tuhan, dia menunjukkan keseriusannya, dan dia mentakid dengan 3 takkid, sumpah, lamul qasam, dan nun taukid. Sungguh-sungguh benar-benar aku akan menggoda mereka. Maka dia serius ketika menggoda, tidak ada kerjaan lain kecuali menggoda, ya. Setiap jalan kebaikan kita ditongkrongi oleh syaitan untuk menggoda. Kemudian iblis mengatakan seluruhnya, la ughwiyannahum, yaitu aku akan seluruhnya, itu seluruh anak Adam, seluruh anak Adam. Nah, antum harus, atau kita harus sadar akan hal ini, bahwasanya kita semua target. Kita ini semua target, tidak ada pengecualian. Kita semua target, mau ustadz, mau bukan ustadz, mau orang kaya, orang miskin, ya, mau terkenal, enggak terkenal, laki atau perempuan, semuanya target iblis, ya. Mau masih muda atau sudah mau mati, semuanya target iblis. Bahkan orang mau meninggal pun ditargetin oleh iblis. Makanya Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahwasanya iblis menggoda anak Adam dalam segala kondisinya, terlebih lagi ketika dia akan meninggal, dan itulah kesempatan terakhir iblis untuk menggoda. Iblis, istilahnya kalau bahasa kita, iblis menggoda sampai titik nafas terakhir, sampai titik darah penghabisan, dia selalu menggoda. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan 'indal maut." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari digoda iblis ketika akan meninggal dunia. Ya. Karena dia tidak punya kegiatan kecuali untuk menggoda, ya, semuanya.
Orang kaya digoda, orang miskin digoda, yang punya ilmu digoda, yang bahlul digoda, yang terkenal digoda, yang tidak terkenal digoda untuk hasad kepada yang terkenal, yang terkenal digoda untuk meremehkan yang tidak terkenal. Semua godaan tidak ada henti-hentinya iblis serukan. Taib, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali hamba-hambamu dari mereka, di antara mereka al-mukhlasin. Al-mukhlasin maknanya ada dua qiraah dalam al-mukhlasin, ada al-mukhlisin, ada al-mukhlasin, dua qiraah. Dua qiraah. Adapun al-mukhlasin atau al-mukhlisin jelas maknanya, yaitu orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Adapun al-mukhlasin maknanya yang engkau akhlaskan, yang akhlastahum, yaitu yang engkau khususkan, yang engkau selamatkan, yang engkau pilih ya dan selamatkan. Baik. Di sini pertama yang faedah yang kita bisa ambil, Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ini menunjukkan al-istitsna atau al-mustatsna. Hukum asal al-mustatsna adalah sedikit ya, menunjukkan sedikit yang selamat. Selamat ya. Kita misalnya ada murid 20, kita bilang semua akan saya kasih hadiah kecuali fulan, kecuali 3 orang. Karena hukum asalnya yang diistisnakan itu cuma apa? Sedikit. Tidak sebaliknya. Ya. Semua akan saya kasih hadiah kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 17. Ini namanya bukan pengecualian ya. Ya, namanya pengecualian biasanya lebih sedikit daripada mustasna minhu. Jadi yang menunjukkan bahwa sedikit yang selamat, illa istisna, adatul istisna, pengecualian, berarti menunjukkan yang selamat hanya sedikit. Dan itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum, kecuali beriman dan saleh, dan mereka hanya sedikit ya. Dan yang selamat dari anak-anak Adam dari gangguan iblis adalah yang ikhlas, ya. Yang ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya semakin seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia semakin selamat dari godaan iblis. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda dengan godaan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf, digoda oleh Imra'atul Aziz yang disebutkan namanya adalah Zulekha ya. Maka siapa yang bisa selamat dari godaan seperti itu? Akan tapi Yusuf alaihissalam selamat, kenapa? Karena dia ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin, dalam qiraah mukhlisin, al-mukhlisin. Demikianlah kami ingin memalingkan dari Yusuf alaihissalam perbuatan buruk dan perbuatan keji ya. Kenapa? Karena dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan ini memberi peringatan kepada kita. Terkadang kita mungkin dalam kesendirian melakukan kemaksiatan,
Maka ketahuilah ketika kita melakukan kemaksiatan, entah lagi tidak di rumah, lagi di luar negeri, lagi sendirian, lagi di hotel atau di mana, itu menunjukkan keikhlasan kita dipertanyakan. Seharusnya kalau kita ikhlas, harusnya dalam kondisi-kondisi genting Allah menyelamatkan kita dari godaan syaitan, ya. Harusnya demikian. Namun ketika seorang dalam kondisi-kondisi genting terjerumus dalam kemaksiatan, berarti dia tidak selamat dari godaan syaitan, berarti dia tidak termasuk dari yang dikecualikan. Karena orang yang dikecualikan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dia selamat dari banyak godaan syaitan. Bayangkan, dia selamat dari hasad, dia selamat dari dengki, dia selamat dari riya, ya. Dia selamat dari mudah marah. Kenapa? Dia ikhlas. Saya sudah kerja, mau marah-marah enggak, urusan saya dengan Tuhan, urusan saya dengan apa? Tuhan. Maksudnya jelas sekali, orang ikhlas itu dia akan selamat dari banyak dosa. Dia selamat dari ujub. Kenapa ujub? Karena tidak ikhlas. Kenapa dia riya? Karena tidak apa? Ikhlas. Kenapa dia hasad? Karena dia tidak apa? Ikhlas. Kenapa dia ingin tampil terus? Karena dia tidak apa? Ikhlas. Kenapa dia yang harus jadi mudir? Karena dia tidak ikhlas. Kenapa dia menggibah orang? Karena dia tidak ikhlas. Kenapa dia menjatuhkan teman yang juga berdakwah? Karena dia tidak ikhlas. Orang kalau tidak ikhlas, banyak penyakit yang mengenai dia. Pintu-pintu syaitan menggodanya banyak. Tapi kalau dia ikhlas, dia selamat dari itu semua. Maka benarlah, iblis sudah tahu, yang hanya selamat yang apa? Yang ikhlas. Maka Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, atau mukhlisin, kata iblis. Yang selamat hanya yang ikhlas, dan itu hanya sedikit. Dua qiraah ini tidak bertentangan, al-mukhlasin atau al-mukhlisin. Para ulama mengatakan karena dia mukhlis maka dia mukhlas. Karena dia mukhlis maka dia apa? Mukhlas. Dia ikhlas maka dia dipilih oleh Allah. Dia ikhlas maka dia diselamatkan. Sebab dia mukhlas karena dia mukhlis. Sebab dia mukhlas karena dia mukhlis. Sebab Allah menyelamatkan dia karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kebanyakan keributan-keributan yang terjadi dalam dunia dakwah semuanya karena hudzudzun nafs, karena masalah keinginan jiwa, karena keinginan jiwa. Seorang mentahdzir yang lain dibawakan dalam bingkai syariat, ternyata ada urusan hati yang jadi masalah. Karena dia yang maju, karena dia yang dikenal, karena dia ini, kemudian mulai menjatuhkan. Ya. Kenapa ribut di suatu yayasan? Terkadang ada urusan tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu banyak, ya. Mungkin karena ingin dunia, mungkin karena ingin diakui, mungkin karena ingin jadi pemimpin, mungkin karena ini, urusan ribut dalam yayasan, dalam suatu lembaga, semuanya urusan tidak ikhlas. Semuanya karena tidak ikhlas. Kalau mau dicek lagi, seorang mengecek hatinya, dia tahu masalahnya bukan masalah syariat, tapi masalah apa? Masalah hati. Maka sungguh sedikit orang yang ikhlas. Maka sungguh sedikit orang yang mengecek isi hatinya sampai sedalam-dalam. Dia berusaha mengecek, saya berusaha untuk ikhlas seperti itu. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Qala fal haqqu wal haqqu aqul la'amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Allah berkata, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Adapun fal haqqu di sini ada beberapa pendapat makna fal haqqu. Yang jelas dia ada di dua qiraah, ada fal haqqa dengan mansub, ada fal haqqu dengan marfu'. Kita bahas saja yang marfu', fal haqqu, maka ini ada beberapa takdir. Semuanya benar. Ada yang mengatakan takdirnya adalah fa'anal haqqu. Aku adalah al-haqqu, karena di antara nama Allah adalah apa?
al-haq. Aku adalah al-haqqu, ya. Ada yang mengatakan faqauli al-haqqu. Ini berarti al-haqqu di sini adalah khabar, ya. Khabar dari mubtada yang ditakdirkan. Fa ana al-haqqu, faqauli al-haqqu, atau fal haqqu mubtada. Fal haqqu qasami, takdirnya qasami, sumpahku. Jadi khabarnya qasami, al-haq adalah sumpahku, ya. Terserah, tidak ada masalah, ini maknanya semua benar. Para ulama ada takdir-takdir yang lain. Ini takdir kalau dia marfu, kalau dia mansub lain lagi nanti, ya. Ada yang, kalau dia mansub fa uhiqqal haqqa. Baik. Kemudian wal haqqu aqul, ini jumlah i'tiradiyah, ya. Jumlah i'tiradiyah, ya, yaitu kata keterangan. Kalau bahasa kita apa? Kata apa ya? Keterangan, ya, yang masuk di antara dua pernyataan, ya. Untuk kata-kata atau penjelasan. Al-haqqu aqul, perhatikan di sini, al-haqqu di sini, ini al-haqqu ini apa? Maf'ul muqaddam, maf'ul bih muqaddam. Maknanya aqulul haqqu. Asalnya apa? Aqulu al-haqqu, aku mengucapkan kebenaran. Tapi dia dimuqaddamkan, maf'ul bihnya dimuqaddamkan, didepankan al-haqqu, wal haqqu aqul. Maf'ul bih apa? Muqaddam. Li ifadati al-hasr, untuk menunjukkan pembatasan, yaitu kalau kita artikan hanya kebenaran yang aku ucapkan, ya, hanya kebenaran yang aku ucapkan. Tidak pernah Allah mengucapkan kecuali selain apa? Kebenaran. Karena Allah mengatakan wal haqqu aqul. Kita tahu dalam kaidah bahasa Arab, kalau takdim al-ma'mul 'ala al-'amil yufidul hasr. Ya, di sini objek didahulukan daripada subjek, ya. Seperti iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah, kami menyembah engkau. Engkau adalah maf'ul bi, objek, kami menyembah subjek. Harusnya dalam urutan bahasa Arab SPO, subjek predikat objek, ya enggak? Subjek predikat objek. Ketika objek didepankan daripada subjek dan predikat, menunjukkan pembatasan. Maka kita mengatakan iyyaka na'bud, iyyaka objek, na'budu subjek predikat. Nah, ketika objek didahulukan daripada subjek dan predikat, menunjukkan pembatasan. Makanya iyyaka na'bud artinya hanya, ada kata hanya kepada engkau kami menyembah. Tapi kalau na'buduka subjek predikat objek, maka terjemahnya kami menyembah engkau, kami menyembah engkau. Namun ini kurang kuat, karena kalau kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah juga selain engkau. Tetapi ketika objek didahulukan iyyaka na'bud, maka ada tambahan makna, hanya kepada engkau kami menyembah, kami tidak menyembah kepada selain engkau. Sama kalau dikatakan aqulul haqqa, aku mengucapkan kebenaran, bisa jadi ada kebatilan, ada kemungkinan tatarraq ilaihi ihtimal. Tetapi ketika didepankan objek wal haqqu aqul, maka maknanya tidak ada yang aku ucapkan kecuali apa? Kebenaran. Ada kata hanya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya semua yang Allah ciptakan adalah kebaikan. Karena tidaklah Allah menciptakan sesuatu pun di alam semesta ini kecuali menggunakan apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidaklah Allah menghendaki sesuatu kecuali Allah berkata jadilah, maka terjadi. Maka semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini semua terjadi dengan kun, dengan perintah apa? Allah. Dan Allah mengatakan wal haqqu aqul, aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Maka semua yang terjadi akibat kun, semuanya pasti kebenaran. Oleh karenanya meskipun yang Allah ciptakan di antaranya keburukan, maka jika ditinjau dari perbuatan Allah menciptakan keburukan-keburukan tersebut, di balik itu semua ada kebaikan atau ada hikmah. Ada hikmah. Makanya di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa kulluhu laisa ilaik. Seluruh kebaikan di tanganmu dan tidak ada keburukan kembali kepadamu. Tidak ada keburukan kembali kepadamu. Allah menciptakan iblis, benar itu buruk, iblis buruk, tapi di balik penciptaan iblis banyak hikmah. Allah menjadikan bencana-bencana alam, tapi di balik itu pasti ada hikmah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua apa? Buat apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Allah memberikan musibah kepada kita. Semua musibah terjadi pada kita karena dengan kun. Kun, sakitlah engkau, inilah engkau, itulah engkau. Ya. Sampai seseorang diomelin istri pun dengan apa? Kun. Maka semua terjadi dengan apa? Kun fayakun. Namun di balik itu pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Makanya semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi al-muqaddarnya ada khairihi wa syarrihi, ada baik yang buruk. Tetapi dari takdirnya, dari perbuatan Allah semuanya apa? Semuanya baik. Wasyarru laisa ilaik. Tidak ada keburukan yang kembali kepada engkau karena semua yang terjadi dengan kun, dan kun adalah al-haqqu aqul. Wal haqqu aqul, aku tidak mengucapkan kecuali kebaikan semata. Kemudian la amla anna jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'in. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, la amla anna jahannam, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam. Sungguh benar-benar aku akan memenuhi apa? Neraka jahannam. Darimu, dari jenismu, yaitu iblis, wa mimman taba'aka minhum, dan dari pengikutmu, dari pengikutmu dari kalangan manusia, dari kalangan manusia, kalangan Bani Adam seluruhnya. Taib ini lam di sini, la amla anna, ada yang mengatakan lam di sini sama al-lamu al-waqi'ah li jawabil qasam. Jadi sumpah iblis dibalas lagi dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak perlu menyebutkan sumpah karena dalam perkataan Allah sudah pasti kuat ya. Makanya tadi kita bilang di antara takdir fal haqqu qasami. Fal haqqu qasami, ini di antara takdir, kebenaran adalah sumpahku, yang sumpah Allah ini. La amla anna, sungguh benar-benar aku akan memenuhi. Di sini Allah mentakkid dengan 3 takkid ya. Sama iblis mentakkid la ughwiyannahum, Allah juga mengatakan la amla anna. Wallahi la amla anna, sumpah lamul waqi'ah, lamut takkid al waqi'ah ba'da al-qasam, kemudian nun taukid, sungguh benar-benar aku akan memenuhi neraka jahannam. Jadi neraka jahannam pasti dipenuhi ya. Makanya ketika kurang, neraka jahannam berkata hal min mazid, masih ada apa? Yauma naqulu li jahannam halim talati, kami bertanya pada hari tersebut kepada neraka jahannam, sudah penuh belum? Fataqulu han bil mazid, kata neraka masih kurang, masih adakah yang harus mengisiku? Neraka masih ingin diisi. Dan jahannam sebagaimana sering kita sampaikan, jahannam adalah salah satu dari nama-nama neraka, dan jahannam menunjukkan dalamnya neraka tersebut. Aku akan memenuhi neraka yang dalam, yang luas tersebut. Minka, dengan engkau ya. Dari jenismu di sini, minka kata para ahli tafsir, minka itu dari jenismu, dari jenis jin. Jin. Jadi yang masuk neraka cuma 2, golongan jin, golongan manusia. Golongan jin
dari jenis iblis, dan minhum dari golongan Bani Adam. Tidak ada yang lain yang masuk neraka, ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata tidak digunakan untuk memandang kebenaran, dan mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar kebaikan. Ulaika kal an'am, jin dan manusia tersebut seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat dari hewan ternak, lebih sesat. Hewan ternak atau hewan-hewan kalau mereka melakukan kezaliman di dunia, mereka tidak akan masuk neraka, ya. Mereka hanya disidang oleh Allah, kemudian dibalas, dikisos, namun tidak masuk neraka, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqtassa li syati al-jalha min asyaltil qarna. Kata Nabi SAW, demi Allah sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Jangankan kalian manusia, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengkisos kambing yang bertanduk yang menanduknya ketika di dunia. Jadi hewan juga ada kisos di antara mereka di padang mahsyar. Wa idzal wuhusyu husyirat, ketika hewan-hewan semua dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya akan dikumpulkan, ya. Illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun, ya. Semua hewan-hewan akan dikumpulkan kemudian dikisas. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan seorang sahabat, kemudian ada dua kambing yang tantatihan, saling tanduk menanduk. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa dua kambing tersebut saling bertanduk? Maka Abu Dzar berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam, aku tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Maka Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, atau dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, walakinnallaha yadri, sungguhnya Allah tahu kenapa lima tantatihan, kenapa kedua tanduk tersebut saling menanduk. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menyidang mereka berdua nanti pada hari kiamat kelak. Tetapi hewan-hewan ketika disidang selesai, kata Allah, kuni turaba, jadilah apa? Tanah. Selesai urusan. Tidak ada kelanjutan surga dan neraka. Tidak ada kambing masuk surga, dapat bidadari kambing, tidak ada. Sudah selesai. Jadi apa? Tanah selesai. Manusia tidak selesai. Ketika mereka disidang, kelanjutannya ada surga dan neraka. Makanya kalau ada manusia masuk neraka, mereka lebih parah daripada binatang ternak. Karena binatang ternak urusannya selesai. Ulaika kal an'am, jin dan manusia yang masuk neraka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Di akhirat mereka lebih parah. Ketika orang kafir melihat hewan disidang, kemudian dikisos, kemudian jadi tanah, fa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, maka dia makan, seandainya saya jadi tanah seperti hewan tersebut, urusan selesai. Tidak ada urusan selesai. Ada urusan surga dan neraka. Ini dalil bahwasanya Allah bersumpah, aku akan memenuhi neraka dengan jenismu dan jenis wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dari jenis Bani Adam. Jadi neraka tidak dipenuhi kecuali jin dan manusia. Jadi selain malaikat tidak mungkin masuk neraka. Hewan-hewan juga tidak, tumbuh-tumbuhan enggak ada di neraka. Yang ada cuma jin dan manusia. Taib. Setelah itu Allah berfirman, mereka menafsirkan minka dengan min jinsika. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena iblis saja tidak cukup untuk memenuhi apa? Neraka. Maka dimaksud min jinsika berdasarkan dalil yang lain bahwasanya penghuni neraka itu jin dan manusia, dan jin adalah jenis iblis. Ini saya ingin nafsirkan kenapa di sini minka di sini kenapa ditafsirkan min jinsika berdasarkan dalil yang lain. Berdasarkan dalil yang lain. Karena yang masuk neraka bukan iblis doang, tapi juga pengikutnya dari kalangan jin. Maka disebut min jinsika wa min jinsihim, yaitu min jinsi Bani Adam. Taib. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Qul
ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabiullah, ma as'alukum alaihi min ajar, aku tidak meminta kepada kalian alaihi ada yang mengatakan ala dakwah, ada yang mengatakan ala Al-Quran, ala dakwah atau ala tablighil Quran. Itu ala Al-Quran, dan ini yang lebih Al-Quran karena ini Allah bicara tentang Al-Quran. Min ajar, upah sedikit pun, upah apapun. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin Arab untuk merenungkan tentang hakikat dakwah dia. Jadi kebenaran sesuatu bisa ditinjau dari dua sisi, dari apa yang dia sampaikan dan dari yang pendakwah. Silakan cek pendakwahnya, cek kontennya. Bisa jadi kontennya benar, ternyata penyampainya bermasalah. Paham? Maka kalau itu benar, penyampainya tidak bermasalah, kontennya juga tidak bermasalah. Maka seakan-akan cek dua hal, cek penyampainya, cross check siapa penyampainya, Rasulullah SAW. Kontennya apa? Al-Quran. Maka Allah suruh, katakanlah kepada mereka Muhammad, suruh mereka ngecek tentang kamu. Katakanlah kepada mereka, ma as'alukum alaihi min ajar, aku tidak pernah minta upah dari dakwahku selama ini, enggak pernah minta upah. Kalian bisa cek wahai kaum musyrikin, sejak saya berdakwah, sejak turun firman Allah, kum fa'anzir, tegaklah dan sampaikanlah, berdirilah dan sampaikan, sampai sekarang kamu cek sudah berapa ratus orang musyrik yang saya dakwahi. Pernahkah saya minta upah sedikit pun, dunia sedikit pun? Pernahkah saya minta jabatan sedikit pun? Pernahkah saya minta dihormati sedikit pun? Pernahkah saya minta duit sedikit pun? Pernahkah saya minta perempuan dari kalian sedikit pun? Pernahkah? Semua model dunia tidak ada pernah saya minta. Kalau saya ini pendusta, pasti ada satu saat saya minta dunia kepada kalian. Berarti saya pendusta, hanya ngomong doang, tapi saya minta apa? Dunia. Nabi suruh mereka istiqra, cek. Subhanallah. Karena memang murni dakwah untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan semua kepada orang-orang yang bergeliat dalam bidang dakwah. Tentunya hendaknya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf tentang bolehkah ngajar Quran dapat upah, ada khilaf di kalangan para ulama masyhur. Tapi hukum asal seorang kalau menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, hukum asal dia tidak mencari apa? Upah. Hasan al-Basri rahimahullah diriwayatkan ketika dia membeli sesuatu, beli baju atau beli apa, kemudian penjualnya mengatakan, kalau untuk engkau sekian, diturunkan apa? Harganya. Kalau untuk engkau sekian. Kemudian dia mengatakan, innama ashtari bidarahim wala ashtari bidini. Saya ini kalau beli dengan uang, bukan saya beli pakaian dengan agamaku. Jangan kurangi harganya. Keren enggak? Harga ustadz dong, harga ustadz. Nah, ini maksudnya kita tahu kita banyak kesalahan. Ya. Harga ikhwan lebih mahal. Jadi kita mau tahu kita beragama, kita minta dikurangi apa? Harga. Berarti kita minta upah dari kesolehan kita. Kita minta upah dari keustadan kita. Ya. Saya katakan ini di luar dari khilaf tentang hukum mengambil upah dari pengajaran. Pendapat yang rajih boleh, tapi seharusnya adabnya hukum asal tidak demikian. Hukum asal seorang tidaklah mengambil kecuali untuk melanjutkan dakwahnya. Untuk melanjutkan agar dakwahnya bisa berjalan, agar dia bisa konsen dalam berdakwah. Bukan kemudian dia berdakwah untuk mencari kekayaan. Makanya saya ingatkan kepada kawan-kawan yang kemudian bikin kajian-kajian, menarik tarif dalam kajian-kajian tersebut untuk merenungkan kembali perbuatan mereka. Mereka ada dalam tanda kutip menjual sebagian agama, ya. Kalau memang itu memang untuk keperluan, ya,
Oke lah, mungkin untuk keperluan ini, keperluan oke, tapi yang logis dong, jangan tidak logis. Oh ini tarifnya 10 juta jadi korting jadi 5 juta. Ini kenapa di kortingnya? Keuntungannya dikurangi. Tapi untung kan? Masih untung. Tapi dikurangi. Dan saya tidak mendukung kawan-kawan untuk mendukung acara-acara seperti itu. Sehingga menjadi tren dalam dakwah. Jangan. Jangan mendukung ini menjadi trendy. Karena kita ini lemah, semua orang hatinya lemah, ustadz pun lemah, lihat harta pun terpengaruh, lihat cewek pun terpengaruh, lihat jabatan juga kepingin. Maka jangan kita biasakan ada tren-tren seperti ini. Mungkin orang yang bilang boleh, masalah boleh nggak boleh, Rasulullah mengatakan kul, kata Allah, wahai Muhammad katakanlah, ma as'alukum alaihi min ajar. Sampai Rasulullah mengatakan itulah, ya Rasulullah sudah sampaikan kepada musyrikin, inilah cek kebenaranku, aku tidak pernah minta dunia sama sekali. Kalaupun kita mengambil dunia adalah untuk melanjutkan dakwah, untuk akhirat, untuk yang lainnya. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, maka jangan ya. Pasang tarif apalagi ya. Pasang tarif. Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah." Siapa yang menuntut ilmu agama, yang seharusnya menuntut ilmu adalah karena Allah, kemudian dia mencari ilmu untuk mendapatkan secercah dunia, maka dia tidak akan mencium wanginya surga, tidak akan mencium wanginya surga. Maka kalau ada ustadz kasih tarif ya, maka jangan didukung ya. Jangan didukung, aja menjadi tren, jangan didukung. Nanti jadi tren. Semua melakukan. Dan jangan ustadz dikibulin oleh event organizer ya. Yang ngatur itu semua. Membuat ustadz jadi seperti itu. Waspada ya. Saya tidak ingin teman-teman terpengaruh. Kalau teman-teman sini mungkin nggak ada ustadz-ustadz yang YouTube, nggak ada ya. Jadi, tapi ustadz YouTube ini yang kadang-kadang jangan jadi tren. Yang melakukan sudahlah, tapi jangan jadikan tren. Sesekali ya sudahlah, mau diapain? Mungkin mereka punya dalil boleh, tapi enggak. Hukum asal salaf dahulu tidak demikian. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada. Di sini Allah tidak mengatakan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, wa ma ana bimutakallif. Aku bukan orang yang mutakallif, tapi di sini menggunakan wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Dan perkataan wa ma ana minal mutakallifin ablaq, lebih dalam daripada wa ma ana bimutakallif. Kenapa? Wa ma ana minal mutakallifin menunjukkan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang tersebut. Bukan saya bukan cuma seperti dalam Al-Qur'an, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Itu lebih mengena daripada aku bukan orang musyrik. Kalau aku bukan orang musyrik itu tepat, tetapi lebih tepat lagi, aku bukan termasuk orang-orang musyrik itu, aku berlepas diri dari mereka. Aku tidak musyrik dan aku tidak ada kaitannya dengan orang-orang apa? Musyrik. Aku tidak musyrik dan aku tidak ikut-ikutan rombongan orang musyrik. Maka dia lebih ablak, dia lebih mengena. Wa ma ana minal mutakallifin, aku bukan mutakallif dan aku tidak termasuk golongan mutakallifin. Maksudnya apa? Aku tidak termasuk orang membuat-buat. Mereka yang ngaku-ngaku atau apa, membuat mutakallif itu ngaku-ngaku atau melakukan suatu apa, nama bahasa Indonesia apa sih? Jangan takalluf, jangan maksa-maksain diri, apa? Jangan maksa-maksain diri. Ini ada beberapa tafsiran, tiga tafsir. Yang pertama, wa ma ana minal mutakallifin, yaitu aku tidak pernah maksa diri jadi nabi. Aku tidak pernah
maksa-maksa diri jadi nabi. Antum wahai kaum musyrikin kan tahu bagaimana kehidupanku, sejarah perjalanan. Pernah aku ngaku jadi nabi, ngaku jadi ini, akhirnya jadi nabi? Tidak pernah. Tiba-tiba Allah utus aku menjadi seorang apa? Nabi. Kelihatan seseorang memang dia itu perangannya begitu, maunya jadi tampil, maunya kelihatan, mau jadi ini, kalau ini ya kelihatan, nanti lama pengennya jadi mudir. Karena dari awal dia memang begitu modelnya. Kelihatan. Tapi pelajarilah sirah kehidupanku wahai orang-orang musyrikin. Pernahkah aku mutakallif dalam segala? Enggak pernah, aku enggak pernah gitu. Aku pun enggak pernah serempet-serempet menjadi nabi. Tiba-tiba aku diangkat menjadi apa? Nabi. Tafsiran yang kedua, aku tidak menyampaikan dengan ditambah dan dikurangi. Aku tidak pernah menyampaikan, enggak pernah ditambah-tambahin, dikurangi, enggak pernah. Semuanya aku sampaikan seadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara kebenaranku, aku enggak pernah nambah-nambah. Makanya kalau mereka minta ayat tentang ini, Rasulullah, saya siapa? Ya, saya turun ayat bukan atas kehendakku, tapi kehendak Rabbul Alamin. Ya. Bukan di tanganku muasal. Tini bi Qur'anin ghairi hadza au baddil. Kata orang kafir, wahai Muhammad, datangkan Quran yang lain, jangan yang ini, atau ganti. Siapa aku mau gonta-ganti ayat? Yang ngatur siapa? Allah. Wa ma ana bimutakallif. Kemudian yang ketiga, aku tidak pernah membebani kalian dengan dunia. Aku tidak pernah diminta kalian untuk menjadikan aku penguasa. Aku tidak pernah minta harta, aku tidak pernah minta kalian mencarikan istri untukku. Aku tidak pernah aku minta dunia sedikit pun dari kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak pernah minta upah sedikit pun dan upah apapun. Pelajarilah kehidupanku, biografiku, perjalanan hidupku. Aku tidak pernah minta sedikit pun dari kalian. Taib. In huwa illa dzikrul lil alamin. Sungguhnya Al-Qur'an itu hanyalah peringatan bagi al-alamin, ya. Zikrun, Al-Quran adalah zikr, peringatan, mengingatkan orang untuk hari akhirat, peringatan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sihir, bukan dusta, bukan perdukunan, bukan syair, bukan. Al-Quran tidak sebenarnya kalian dudukan Al-Quran sihir, Al-Quran adalah syair, Al-Quran adalah ini enggak. Tapi Al-Quran adalah zikrun, isinya adalah zikrun, peringatan, zikrun dari tazkir, peringatan. Lil alamin maksudnya kepada seluruh alam semesta, ya. Seluruh alam semesta, jin dan manusia, ya. Tabarakalladzi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi untuk seluruh al-alamin, yaitu jin dan manusia. Kemudian di akhir ayat, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sungguh kalian benar-benar akan tahu naba'ahu, kabarnya, kabar tentang Al-Qur'an. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sungguh benar-benar kalian, ayat terakhir, benar-benar kalian akan mengetahui kabarnya, itu kabar Al-Quran. Naba artinya kabar Al-Quran, dan kabar ini maksudnya sidq Al-Quran, karena ja'ani naba'uhu, yaitu ja'ani khabaruhu, ja'ani sidquhu, yani khabaruhu kama huwal waqi'. Kabarnya sesuai dengan realita. Kabarnya maksudnya kabar sesuai realita. Sehingga maksudnya kebenaran, Hu kembali kepada Al-Quran ba'da hin, setelah suatu waktu. Ini Allah tutup ayat ini dengan wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sebelumnya in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran zikr, dan di ayat Al-Quran Allah mengatakan sad wal qur'ani dzidzikr. Al-Quran adalah isinya peringatan, dan Allah dalam Al-Quran juga di tengah wazkur.
Jadi surat Shad penuh dengan zikir, dibuka dengan zikir, diakhiri dengan apa? Penyebutan zikir. Kemudian wala ta'lamunna naba'ahu, sungguh kalian akan mengetahui kebenaran isi Al-Qur'an ba'dahin, setelah suatu waktu. Nah, ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan menampakkan ayat-ayat kami di cakrawala dan kepada diri mereka agar mereka mengetahui annahu, yaitu Al-Qur'an. Hatta yatabayyana lahum annahu, yaitu annal Qur'an haq. Al-Qur'an benar. Sama Allah mengatakan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, kalian akan mengetahui kebenaran Al-Qur'an suatu saat setelah ini, setelah beberapa waktu. Hin ini umum, ada yang mengatakan nanti setelah meninggal atau nanti suatu waktu, pokoknya suatu waktu kalian akan mengetahui kebenaran Al-Qur'an. Nah, kebenaran Al-Qur'an kita tahu Al-Qur'an mukjizat ya. Al-Qur'an mukjizat ya. Sebagian ulama mengklasifikasikan mukjizat Al-Qur'an pada beberapa sisi. Ada yang disebut dengan al-i'jaz, al-balaghi atau terkait dengan bahasa, ada al-i'jaz al-ilmi, kemudian ada al-i'jaz at-tashri'i, ada al-i'jaz al-ghaibi. Al-Quran itu ijaznya banyak. Pertama dari sisi bahasa luar biasa. Kalau kita baca tentang mukjizat Allah sisi bahasa, luar biasa ya. Ada seorang disebut orang Arab Badui membaca firman Allah Subhanahu wa taala, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Dia bilang ini enggak mungkin manusia ngomong kayak gini. Ayat indah sekali. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Ini siapa yang bisa bikin rangkaian kayak begini? Luar biasa ya. Indah didengar, kemudian luar biasa maknanya dalam ya. Ini bukan seperti kalau kita tahu kan, kalau ada anak SD ngomong kita paham. Tapi kalau yang ngungkapin anak SMA pasti beda. Maknanya sama tapi apa? Masih beda. Begitu lagi kalau yang ngungkapin ternyata profesor, beda lagi. Kita manusia saja bisa ngerasakan bagaimana bedanya bahasa anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, doktor, profesor, pasti beda ketika mereka menulis sesuatu. Apalagi Rabbul Alamin, tentu berbeda. Dan banyak ya. Tapi diantaranya al-ijaz at-tashri'i. Tashri'i itu maksudnya syariat-syariat Allah semua mukjizat. Bahkan syariat yang dipermasalahkan oleh orang kafir itu mukjizat. Seperti syariat warisan itu dipermasalahkan orang kafir. Mereka mengatakan kenapa laki-laki 2:1, mereka permasalahkan, mereka habisi. Justru di dalam syariat warisan mukjizat. Di antara syariat yang mereka persalahkan bahwa syariat poligami, mereka bilang poligami itu apa gini. Justru di dalam syariat poligami ada mukjizat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta manusia, memandang segala sesuatu dari sisi makro dan mikro. Mereka ketika menolak hanya memandang dari sisi mikro. Hanya dia sebagai istri pertama merasa dizalimi dengan istri kedua. Tapi kalau dipandang dari sisi makro, syariat poligami itu bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Ini bukan saat pembahasannya. Saya juga yang sampaikan, makanya begitu. Baik, intinya itu pada syariat yang dibenci itu saja ada mukjizat, apalagi syariat-syariat hukum syariat yang lain yang diserapkan oleh Al-Qur'an. Qisas, walakum fil qisasi hayatun. Dalam kisos ada kehidupan. Kalau tidak ada kisos orang berani bunuh. Tapi kalau kisos, siapa yang melakukan dibalas misalnya, orang tidak berani. Siapa yang bunuh akan dibunuh, mana berani dia bunuh orang. Maka dalam praktek kisos ada kehidupan. Ini namanya al-i'jaz tashri'i. Ada al-i'jaz al-ilmi, ini maksudnya terkait dengan sains ya. Sains dan teknologi ya. Ini sains itu banyak juga dalam Al-Qur'an. Yang perlu didalami, tapi perlu hati-hati dalam mencapai sains. Kemudian al-ijaz al-ghaibi, ini terkadang tentang masa lalu maupun masa depan. Ghaib masa lalu dan masa depan. Seperti orang Yahudi kemudian sadar bahwasanya Muhammad itu pasti benar. Kenapa? Muhammad tinggal di Mekah, tidak pernah berinteraksi sama orang Yahudi, Ahlul Kitab, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kok bisa cerita tentang kisah Nabi Yusuf dengan detail? Kok bisa?
Berarti ada yang kasih tahu. Siapa? Tuhan yang tahu tentang masa lalu dan masa depan. Adapun masa depan banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sungguhnya kelompok itu akan dikalahkan dan mereka akan lari terbirit-birit. Ketika turun ayat ini masih di Mekah, maka Umar berkata, ini siapa yang maksud oleh Allah? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sementara kaum muslimin di Mekah diintimidasi, ditekan, lemah, tapi Allah mengatakan kelompok itu akan kalah dan akan lari tunggang langgang ke belakang. Ternyata ketika perang Badar, Rasulullah membaca firman Allah tersebut, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Benar, ternyata itu turut di Mekah, baru terjadi pada tahun 2 Hijriah. Seperti masa depan juga Allah mengatakan, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Sungguhnya Romawi dikalahkan oleh siapa? Persia. Disebutkan Romawi ketika itu dikalahkan habis-habisan, yang tidak mungkin bisa bangkit lagi mengalahkan Persia kecuali mungkin butuh belasan tahun, puluhan tahun, karena kekalahan yang hancur-hancuran. Tapi kata Allah, Romawi akan menang. Fi bid'i sinin, tidak perlu puluhan tahun, beberapa tahun lagi akan menang. Ternyata terjadi benar. Terjadi benar. Ini contoh al-i'jaz al-ghaibi, mukjizat kegaiban tapi terkait dengan masa depan. Tapi demikian saja ikhwani, ini akhir dari kajian tafsir surat Shad. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah.